Shalom. Sekali lagi kita bersemangat. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia-Nya. Kita boleh ada tempat ini untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja GSJL Sahabat tempat ini yang ke-16. Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk kita bersama-sama hadir di tempat ini merayakan sukacita di hari ulang tahun kita tempat ini. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, di mana ibadah nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius dengan Jaya dari Balikpapan. Kemudian yang ketiga perayaan, di mana di dalamnya ada pemotongan kue dan ucapan terima kasih dari ketua panitia. Baiklah, segera saja kita akan mulai acara yang kedua pada kesempatan sore hari ini, yaitu ibadah kepada WL dan tim. Saya persilahkan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Lebih semangat lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian kami kembalikan kepada Engkau karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami akan mulai ibadah kami Bapa. Tolong bertahan dalam setiap pujian penyembahan kami. Tolong mengurapi kami Tuhan. Kami siap, kami habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari segera Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Amin.
bawalah pujian bagi
Pujian dari Kakak Cinta Tuhan dipersilakan. Haleluya. Pujian yang begitu indah didengar dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bersama Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan pusatkan diri kita, hati kita bangkit berdiri, kita mengatakan kepada Tuhan kasih menjadi berkat. Hatimu tak
puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami puji, yang kami tinggikan. Engkau ada hadir bersama dengan kami di tempat ini. Sungguh kami bersyukur bersama-sama. Kami sedang bersukacita. Kami merayakan hari ulang tahun dari gereja ini yang ke-16. 16 tahun Tuhan sudah memberikan pertolongan. 16 tahun lamanya Tuhan melawat umat-Nya di tempat ini. 16 tahun Tuhan menyampaikan firman-Nya di tempat ini. Dan semua yang ada beribadah di sini bertemu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merasakan dan menikmati jamahan Tuhan, mendapatkan jawaban dari setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami saat ini. Semua kami yang ada di sini, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Shalom. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan untuk dapat melayani saudara-saudara dalam menyampaikan firman Tuhan pada acara hari ulang tahun ini. Ya, 3 tahun masa COVID, kurang lebih 3 tahun saya tidak pernah hadir di sini ya, 3 tahun sudah. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan masih hidup. Coba bilang diri kanan saudara, puji Tuhan masih hidup. Benar saudara. Saudara ingat waktu COVID itu bagaimana? Orang mati begitu banyak sekali. Ya. Saya tinggal di pinggir jalan, di gereja di pinggir jalan. Itu ambulan berapa menit sekali orang mati di bawah. Orang mati di bawah. Sampai di perempatan jalan saya pernah menjumpai ada 4 ambulan berjejer saudara. Itu bawa orang mati semua. Wah, itu peristiwa yang luar biasa. Seluruh dunia mengalami hal itu. Ya. Mungkin saudara bertanya, kemana Tuhan? Ya. Di mana Tuhan ya? Kok begitu banyak orang yang mati? Sampai-sampai ada seorang hamba Tuhan yang berani berkata, aku disuruh Tuhan seperti Yesus yang menghentikan badai. Hai COVID, berhentilah, diam dan tenanglah. Wahai bodoh, karepmu gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk dapat berkumpul bersama-sama. Itu adalah anugerah yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada seorang pemudi, saudara-saudara. Dia duduk di pinggir sebuah telaga. Dia sedang merenung sesuatu sambil dia melihat air di telaga itu. Seorang bapak, dia melihat dari kejauhan. Ada apa ini dengan pemudi? Dia perhatikan terus. Jangan sampai tahu-tahu nanti jebur gitu. Dia perhatikan itu pemudi dan kemudian dia datang kepada pemudi itu. Apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa kau duduk di sini? Pemudi itu berkata, aku sedang berpikir mengenai bagaimana saya harus bersikap menghadapi hidup ini. Ya. Dia bertanya, memberitahu itu. Bapak itu berkata, jadilah
seperti air. Jangan jadi seperti awan. Itu pemudi, dia lihat air, dia lihat awan. Dia lihat air, dia lihat awan. Maksudnya apa ini? Dia air, dia lihat awan. Kemudian Bapak itu berkata, air itu mengalir di tempat yang rendah. Awan selalu ingin naik ke atas. Jadilah seperti air. Milikilah sikap yang rendah hati dalam menjalankan hidup ini. Itu yang dikatakan oleh Bapak itu. Kemudian Bapak itu menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata begini, air kalau dia mengalir, kelihatan geraknya, kelihatan begitu kegerakan yang menyenangkan, riang, gembira. Tapi kalau air itu tersumbat, air itu tenang. Ya. Kalau air itu harus terjun ke bawah, air itu juga mengikuti saja. Dia terjun dan turun ke bawah, dia ikuti alirannya yang ada. Nah, seperti itulah saudara-saudara yang disampaikan oleh Bapak ini. Sikap dalam menjalankan hidup, belajar dari air. Kalau lagi lancar, puji Tuhan, berbahagia, sukacita di dalam Tuhan. Tapi kalau lagi seperti air yang tersumbat, air itu tenang, tidak gelisah, tidak bingung. Ya. Tapi kalau toh air itu harus jatuh ke bawah, maka ikuti saja jalannya air itu. Ikuti saja kehidupan itu. Satu perkara yang kita tahu bahwa Tuhan berjanji, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta dasar kita mengenal Allah. Ada fakta dasar dalam pengenalan kita akan Allah. Allah itu tidak dapat dipahami sepenuhnya. Kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya. Pengkhotbah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat memahami pekerjaan Allah dari awal hingga akhirnya. Orang berhikmat berkata, dia memahami, tetapi sesungguhnya dia tidak akan bisa memahaminya. Kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya mengenai Allah dengan kemampuan yang kita punya dalam hidup ini. Tidak bisa, saudara. Sebab Allah jauh lebih besar dari yang kita pikirkan, dari semua yang ada di dalam tubuh ini yang kita punya. Allah lebih besar dan kita tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya. Maka saudara-saudara, kita harus siap menjadi orang yang siap menghadapi hal-hal yang misteri. Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, hal-hal yang tidak seperti yang kita doakan, hal-hal yang tidak seperti yang kita mau, saudara-saudara. Ya, maka saudara-saudara menuntut kepada kita supaya kita akan memiliki iman. Ya, maka setiap orang yang percaya hendaknya mereka punya iman, karena kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya mengenai Allah itu.
Allah itu juga saudara-saudara tidak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Ya, tidak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana Allah dengan kebesarannya itu, kita tidak akan mampu untuk bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Sebab itu kita harus menyadari bahwa kita punya perkataan itu terbatas. Namun saudara-saudara, Allah itu dapat dikenal. Ya. Allah itu dapat dikenal. Kita dapat mengenal Allah melalui firman-Nya. Maka memberitahukan buat kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya mereka akan bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Karena Allah itu bisa kita kenal lewat firman-Nya. Maka mari kita bersama-sama saudara-saudara akan menjadi jemaat Tuhan yang punya komitmen untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Paulus di dalam suratnya itu dia memberitahukan bagaimana kita menjadi orang yang percaya itu harus punya pertumbuhan dalam kebersamaan. Ya. Kita bertumbuh bersama-sama, saudara-saudara. Saudara sudah berusia 16 tahun gereja ini. Saya masih ingat dulu waktu mau mendirikan kuda-kuda ini. Ada bapak, ada ibu, tarik itu kuda-kuda, rame-rame berdiri kuda-kudanya. Ya, oh luar biasa. Saya lihat jemaat di sini mencangkul ini tanah dan meratakan ini tanah. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Walaupun ada tantangan, maju terus, akhirnya jadi juga, saudara. Akhirnya saudara punya tempat di mana saudara bisa beribadah. Saya berkata kepada para pendeta, ketika saya mengadakan sosialisasi mengenai peraturan bersama menteri terhadap seluruh pendeta yang ada di Balikpapan, dan saudara saya katakan, ruko itu bukan gereja, ruko bukan rumah ibadah, rumah tinggal bukan rumah ibadah, tetapi ruko dipakai sebagai tempat ibadah. Ruko bukan rumah ibadah, ruko itu rumah toko dalam konteks bangunan. Saya memberitahukan di dalam BBM itu ada yang namanya izin sementara yang hendaknya dimiliki oleh mereka yang beribadah di tempat-tempat yang seperti itu yang bukan rumah ibadah. Izin sementara itu 2 tahun. Saya memberikan sosialisasi, tapi saya katakan buat para pendeta, namun saudara-saudara pendeta-pendeta, tentunya kita tidak melayani hanya berfokus kepada diri kita sendiri saja. Kita merasa nyaman berada di tempat kita melayani. Tapi marilah kita berpikir untuk generasi kita yang akan datang. Apa yang mesti saudara tinggalkan untuk generasi saudara yang akan datang? Hendaknya saudara tidak akan memperpanjang izin sementara itu berulang kali, tapi berusahalah untuk mencari tanah dan membangun rumah ibadah untuk generasi kita yang akan datang. Ya, puji Tuhan, ada rumah ibadah di tempat ini. Untuk siapa ini, saudara? Untuk jemaat Tuhan. Untuk siapa ini? Untuk generasi kita yang akan datang, saudara. Sebab kita ini pasti akan berlalu. Ada di sini yang abadi, saudara. Tidak ada. Kita pasti satu saat kita pasti akan berlalu, ya. Tapi ada generasi yang akan datang yang akan menggunakan tempat ini untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan Allah hadir melawat umatnya. Itu luar biasa. Mari kita simak dengan baik Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma.
Roma pasal yang ke-14 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nanti selebihnya ayat yang lain saudara bisa membacanya di rumah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 atau 12 ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Paulus ingatkan ini kepada jemaat di Roma. Ya, tidak ada seorang pun itu di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati juga untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati itu adalah miliknya Tuhan. Kenapa saudara Paulus memberitahukan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma? Rupanya saudara-saudara, jemaat di Roma terjadi satu perbedaan. Ya, perbedaan itu ditulis oleh Rasul Paulus dari ayat yang kedua. Ada orang yang yakin ia boleh makan segala jenis makanan. Tapi orang yang lemah imannya, mereka hanya makan sayur. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan seterusnya. Ini problemnya. Ada yang berpendapat semua itu boleh dimakan, tapi ada yang hanya mau makan sayur-sayuran. Dan orang yang makan sayur-sayuran, yang tidak berani makan daging dan lain sebagainya, Paulus mengatakan orang yang lemah imannya. Tapi ingat, jangan nanti saudara ketemu orang yang vegetarian, terus kemudian saudara bilang lemah imannya. Jangan saudara ya. Walaupun Paulus memberitahukan ini dalam konteks mereka yang belum berani untuk makan daging dan semuanya, hanya makan sayur-sayuran, Paulus mengatakan, oh mereka ini imannya masih lemah. Ya, jadi bukan berarti orang yang vegetarian itu orang yang lemah imannya. Langsung kita menghakimi mereka. Tidak, tentunya ya saudaraku. Tidak demikian. Nah, kemudian ada kelompok yang lain juga. Dikatakan di situ ada yang berkata menganggap semua hari itu hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Ayat yang kelima. Namun ada juga yang menganggap semua hari itu sama saja. Ya. Nah, ada perbedaan pendapat di situ, saudara. Masih ada di sini. Hari yang baik, oh hari ini aja hari yang baik, oh hari itu kurang baik, hari ini yang baik. Masih ada yang seperti begitu. Nah, kalau ada sama dengan seperti yang ada di Roma, ya. Nah, dalam konteks yang demikian itulah saudara-saudara, Paulus memberitahukan kalau hidup itu sebetulnya untuk Tuhan. Kalau mati juga untuk Tuhan. Hidup dan mati untuk Tuhan. Karena hidup dan mati untuk Tuhan. Kita hidup dan mati untuk Tuhan karena kita adalah miliknya Tuhan. Jadi saudara-saudara, nasihat yang Paulus mau katakan yang pertama, supaya kita bisa memiliki pertumbuhan bersama-sama, ayo kita bersama-sama akan bertumbuh. Maka Paulus mengingatkan di sini, jangan lupa
bahwa kita ini sama-sama adalah miliknya Tuhan. Itu yang pertama. Melihat bahwa setiap orang itu adalah miliknya Tuhan. Walaupun ada orang yang berkata begini ya saudara, terserah saya mau begini, saya mau begitu. Itu kan urusan saya, kan hidup saya, itu milik saya. Oh, hebat banget saudara, dia bilang hidup milik saya. Coba ditanya sama mereka, pernahkah saudara sebelum lahir, saudara berkata, aku akan lahir, aku akan merencanakan, aku akan lahir di sini, aku akan lahir di sana. Apakah itu menandakan bahwa hidup adalah milik Anda, milik kamu? Tidak mungkin. Kita tidak ada sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kita tidak ada. Bagaimana kita bisa berkata hidup adalah milik kita? Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, justru firman Allah mengatakan, dari sejak di dalam kandungan Allah sudah membentuk kita. Itu artinya milik siapa kita saudara? Kita adalah miliknya Tuhan. Bilang kiri kanan, miliknya Tuhan. Ya, sekarang yang kedua, elek-elek miliknya Tuhan. Maksudnya biarpun jelek, ya miliknya Tuhan. Iya kan? Ya sudah begini saudara. Ya. Ini miliknya Tuhan. Maka saudara-saudara, poin yang pertama, untuk kita bisa berkumpul, bertumbuh bersama-sama, bertumbuh dalam sebuah kebersamaan, mari kita akan menyadari bersama-sama bahwa setiap kita itu adalah miliknya Tuhan. Dan apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat yang ke-1, terimalah orang yang lemah imannya. Karena kita sama-sama adalah miliknya Tuhan, terimalah orang yang lemah imannya. Jangan melihat orang yang lemah imannya kemudian dikucilkan, disingkirkan. Jangan. Terimalah orang yang lemah imannya dalam ayat yang ke-1. Kemudian ayat yang ke-10. Jangan menghina mereka. Jangan menghakimi mereka. Ayat yang ke-15. Jangan menyakiti hati orang lain atau saudaramu. Ayat 15. Masing-masing hendaknya memperhatikan keyakinannya kepada Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Miliknya Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, saudara-saudara, tentunya kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan sebaliknya, kalau kita punya masalah apapun, rasa takut apapun, serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ya, saya sengaja membawa gelas aqua ini, bukan untuk saya minum. Ini aqua, satu gelas ini 220 ml, kalau nggak salah. Ya, 220 ml. Berarti berapa gram? 220 gram. Ya, beras jenisnya kan sama. 220 gram ditambah plastiknya. Ya, anggap aja 250 gram. Ringan ya, saudara. Ringan. Masalahnya bukan berapa berat ringannya ini gelas aqua ketika kita memegangnya. Masalahnya adalah berapa lama kita mau pegang ini gelas aqua. Kalau sebentar, oh ringan, tidak ada masalah, 250 gram saja. Tapi berapa lama saudara memegangnya? Kalau saudara pegang lama, semakin lama
semakin lama, apa yang terjadi? Otot-otot yang ada di lengan kita ini mulai terasa. Kakaknya ringan. Terus kenapa? Turun sudah. Turun. Makin lama, makin turun sudah. Makin lama, makin turun loh. Tidak percaya? Coba saudara praktekkan. Ini ringan. Tapi berapa lama kita mau pegang ini? Semakin lama, semakin turun. Semakin lama semakin turun. Dan akhirnya apa? Gak kuat. Loh, katanya ringan. Semakin lama akan berakhir dengan gak kuat aku. Betul ya? Sama. Kalau saudara menghadapi masalah dan pergumulan, saudara pegang erat. Saudara tidak lepaskan itu. Saudara terus pikirin itu. Saudara terus gumuli itu. Gak habis-habis terus dipikirkan itu masalah. Semakin lama, semakin lama, semakin lama, saudara pasti akan berkata, Tuhan, gak kuat aku. Ya, enggak. Pernahkah saudara berkata begitu kepada Tuhan? Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Ayo, jujur. Pernah? Ya, kenapa? Sebab kita memikirkannya terus. Kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri terus. Kalau ditanya, di mana imanmu? Di mana percayamu? Orang pada ribut. Abraham mempersembahkan Ishak, diributkan oleh anggota dewan. Itu mengganggu iman kita. Tidak usah nonton loh, siapa suruh nonton ya? Orang Kristen kalau ada film Ismail disembelih juga kita tidak pernah nonton. Dan yang aneh saudara, kenapa diributkan? Kan Ishak gak mati, kan Ismail juga gak mati saudara. Dua-duanya kan gak mati saudara. Kok kenapa diribut? Ya kan? Sebenarnya itu peristiwa Alkitab mencatat yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana Allah menilai kepercayaan Abraham. Allah berkata, percaya Abraham kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan apa yang dikatakan Allah itu diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma dan jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Paulus memberitahukan, milikilah kepercayaan seperti Abraham. Yakobus juga memberitahukan, mencontohkan punya iman percaya seperti Abraham. Kalau percaya harus ada perbuatan. Itu Yakobus mengatakan demikian. Iman. Kita memperhatikan iman kita dengan baik. Kalau sudah punya iman, serahkan sama Tuhan. Jangan dipegang terus. Gak usah dipikirin lagi. Udah serahkan sama Tuhan. Ya, saudara, iman itu seringkali menuntut kita lepas dari yang namanya rasional ya. Orang Kristen kalau tidak rasional, ya nggak mau, nggak masuk akal, nggak bisa. Ya kalau mau menjalankan firman Allah itu seringkali hal-hal yang tidak rasional menurut kita, saudara. Bagaimana rasional? Anak yang dijanjikan menjadi keturunan seperti bintang di langit. Sampai Abraham mengatakan, tubuhnya sangat lemah.
Rahim Sarah sudah tertutup, tapi imannya tidak menjadi lemah. Ya, iman itu yang dicari oleh Tuhan. Maka mari kita bersama-sama, kita mau bertumbuh bersama-sama. Dengan selalu mengingat yang pertama, kita sama-sama milik Tuhan. Amin. Kita sama-sama milik Tuhan. Ya, maka Paulus mengingatkan, terimalah orang yang lemah imannya, jangan menghakimi mereka, jangan menghina mereka, jangan menyakiti hati mereka. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang yang kedua, saya cepat saja karena saya tahu acaranya banyak. Nanti saya nggak enak, saudara. Soalnya kalau pendeta itu kalau sudah ngomong itu memang susah berhenti loh, saudara. Tuhan tolong saya. Yang kedua, dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Rasul Paulus tetap dalam konteks kitab Roma, Paulus memberitahukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya. Oh, sudah tahu Pak Pendeta, kita kan harus saling mengasihi kan? Oh, sudah tahu Pak Pendeta. Ya, namun mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah, bukan mengasihi dengan kasih yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau mengasihi dengan kasih yang berasal dari diri sendiri, pasti juga tidak akan bertahan, pasti juga akan tidak mampu. Ya, tapi kalau kita mengasihi dengan kasih yang berasal dari Allah, maka saudara-saudara kita akan dimampukan oleh Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam hal mengasihi? Kualitas kita mengasihi itu yang harus diperhatikan. Bagaimana kualitas kita di dalam mengasihi itu, saudara? Saya berada di forum kerukunan umat beragama. Ada satu teman perwakilan dari Katolik, istrinya baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika kami berbincang-bincang, kami mau pergi ke Jakarta, mau ke Kementerian Pusat Agama, kerukunan umat beragama di Jakarta. Kami bincang-bincang, Bapak itu dia bersaksi, dia berkata begini. Dia berkata, kalau bisa istri-istri diajak, sambil nangis, tahu-tahu nangis. Dia katakan, aku sudah ngalamin, istriku nggak ada. Sebelum istri bapak-bapak nggak ada, ajak mereka jalan. Itu komennya bapak itu dari kaki. Ajak itu istri-istri. Semua langsung melulu. Langsung istri-istri didaftarkan. Istriku ikut. Artinya apa? Mengasihi. Kelihatannya gampang, tapi yang harus diperhatikan itu adalah kualitasnya. Kalau dulu masih muda, waduh kualitasnya mengasihi hebat, saudara. Hebat dah? Hebat. Di tempat pekerjaan didatangi, dikasih makanan, dikirimin. Yo, ada yang begitu, saudara. Itu saya dulu. Karena mengasihi, sampai makan aja diperhatikan. Sekarang gimana? Halo? Komen kualitasnya itu loh, semakin hari harus semakin menjadi lebih baik. Jangan nanti kalau sudah pergi baru nyesel. Ya, kalau sudah ditinggal baru nyesel.
Orang tua juga kasih semua anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Kualitasnya itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, orang mengasihi itu saudara-saudara seperti orang yang melayani. Maka orang yang melayani itu dia harus mau melepaskan haknya. Seringkali karena kita merasa punya hak, akhirnya tidak bisa melayani. Orang akan bisa melayani kalau dia mau melepaskan haknya. Orang akan bisa mengampuni kalau dia mau melepaskan haknya. Selama kita menggenggam erat hak kita, kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Selama kita menggenggam erat yang namanya hak. Betul? Belajar melepaskan hak, baru kita bisa melayani, baru kita bisa mengasihi. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Ya, walaupun di dalam berkumpul bersama-sama itu ada banyak kali terjadi hal-hal yang menyakitkan. Itu gak dipungkiri. Karena apa? Karena memang kita berbeda. Asalnya berbeda-beda. Ya, saya ambil contoh begini, saudara. Di satu daerah terjadi musim salju, dingin. Maka berkumpullah itu landak, tahu landak? Binatang yang ada durinya. Masuklah mereka ke dalam gua untuk menyelamatkan diri. Di luar salju sudah menebar. Itu landak semua berkumpul. Ketika mereka berkumpul, saudara-saudara, pasti bersinggungan. Ketika bersinggungan, sakit, saudara. Maka landak-landak itu gak mau sakit. Mereka berpencar ke sana kemari di dalam gua itu. Saudara tahu, landak itu mati kedinginan karena mereka berdiri sendiri-sendiri menjauh dari teman-temannya. Tapi kalau mereka mau berkumpul bersama-sama, ada kehangatan di sana. Mereka tidak akan mati karena mereka merasakan kehangatan. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Mengalami luka karena duri dari teman-temannya yang lain. Sama, berjemaat juga seperti itu. Kalau ada yang menusuk kita, saudara, terus kita mau lari, jangan. Saudara lari menyendiri, mati, saudara. Saya mau katakan, ya, tapi kalau mau berkumpul bersama-sama, ada kehangatan, walaupun sakit, gak apa-apa, saudara. Ya kan? Gak apa-apa. Saudara belum sampai mati. Yesus itu sampai mati, saudara. Ya. Oh, ketusuk titik halus, ngamuk, muring-muring dia, marah-marah loh, saudara. Sorry kalau saya bahasa Inggris, saudara. Muring-muring. Nah, itu saudara, kita harus belajar mengasihi. Yang terakhir, Bu, sorry kalau agak banyak dikit. Cepat aja. Yang terakhir ayat 18-19, Roma 14. Roma 14 ayat 18-19. Ayo. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan yang saling membangun, ya. Berkenan kepada Allah, itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus, ya. Berkenan kepada Allah, yang diutamakan itu adalah yang berkenan kepada Allah. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kenapa mesti kejar yang tidak damai sejahtera? Kenapa mesti lari dalam ketidakdamai sejahteraan? Kenapa? Kejarlah damai sejahtera. Kejarlah apa yang berguna untuk saling membangun. Yang berguna dan yang saling membangun.
luar biasa. Dan ini yang terakhir. Kalau plus dikalikan plus itu sama dengan plus. Plus dikalikan min sama dengan min. Min dikalikan plus sama dengan min dikalikan min sama dengan plus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kebenaran dengan ketidakbenaran, begini maksudnya, memberitakan ketidakbenaran itu sama dengan tidak benar. Kebenaran itu selalu ada di mana-mana. Jadi yang dicari oleh kita sebagai orang percaya itu adalah kebenaran. Ya. Kebenaran, mari kita akan cari itu dalam hidup kita. Iman yang diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Mau punya percaya, hendaknya kita punya percaya yang diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Ya. Jangan sampai saudara kita hanya punya percaya dan percaya yang biasa-biasa saja. Kalau percayanya biasa-biasa saja, maka yang dialami juga pasti akan biasa saja. Ya. Tapi kalau punya iman yang betul-betul berkenan di hadapan Allah, yang diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran, maka kita akan melihat kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari pemain musik akan datang ke depan. Kita naikkan itu pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
pertolongan bagi kami Tuhan. Genapi firman-Mu dalam hidup kami. Bawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kehendak-Mu selalu nyata di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau selalu hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang selalu memberikan pertolongan bagi semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ketika mereka datang dan mencari Tuhan di dalam doa, Engkau mendengarkan doa mereka. Ketika mereka datang menyembah kepada-Mu Tuhan, maka penyembahan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mengampuni kami, Engkau akan menguduskan kami. Bila Engkau mendapati kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan akan menolong kami. Tuhan mengampuni kami dan menguduskan kami. Dan Engkau memakai kami bagi pelebaran pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini hanya kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berkat dalam firman Tuhan. Yang berkati firman Tuhan, boleh berkata kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari kakak rendah hati. Dipersilakan. Tuhanku
mendengarkan firman Tuhan dan firman menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan sebagai dalam Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan, dan akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami siap memberikan korban syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan untuk bertugas. Kita akan pujian bersyukur.
Kita akan mengakhiri pada kita malam hari ini dengan hormat Bapak Pendeta Limajaya untuk membawa kita doa. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar oleh Roh-Nya yang kudus. Semua kami akan menerima hal yang baru dari Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan acara selanjutnya dalam perayaan kami serahkan hanya dalam pimpinan Tuhan, dan semuanya Tuhan yang akan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Engkau yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan cukup bagimu. Persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa ada bersama-sama denganmu, membawamu kepada kemuliaan demi kemuliaan, membawamu menikmati berkat-berkat yang Bapa sudah sediakan bagimu. Engkau akan hidup di dalam berkat-Nya Tuhan, hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya kita hidup dalam berkat-Nya Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tunggu sabar. Sekarang juga, sekarang juga. 3, 2, 1. Tahun gereja GSDA Syariah ke-16 ini bersamaan dengan ulang tahun KW tempat ini ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Silakan yang lain mau berdiri, silakan happy birthday to you, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, indah kekayaan dan kehormatan Tuhan sekali lagi umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri indah kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Silakan buah yang ada di tangan. Sudah? Akan kita pandu, akan saya pandu ya. Silakan pegang kuenya, dekatkan ke mulutnya, buka mulutnya. Silakan dimasukkan. 3, 2, 1. Enak adanya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ucapan terima kasih dulu dari Bapak setia kepada Bapak Kurbo, saya persilakan. Halo Bapak Ibu, yang pertama yang bukan panitia ya, sebagai kirim payah ini dan itu, karena saya lihat dengan penuh sukacita dia bekerja ya. Saya tidak khawatir, saya tidak sendirian, bahkan biasa memberikan sesuatu yang saya kepada kami. Terima kasih kepada anggota panitia yang sudah menyukseskan acara ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kepada Kita berdoa dulu. Silakan Bapak Pendeta Tahu. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa Surgawi yang kami puja dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala kasih dan pertolongan Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah dan juga perayaan ulang tahun GSDA Syariah Kota Bontang. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di sepanjang tahun-tahun yang sudah kami lalui. Biarlah kiranya jemaat Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan senantiasa giat di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan juga menyertai kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya kami kembalikan kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya.